bukan satu hal yang mudah. Mungkin hal itu pula yang kini sedang dialami oleh selebriti serbabisa Ruben Onsu. Dijumpai usai memandu acara kemarin siang di Jakarta Selatan, ayah 3 anak itu menceritakan seputar kondisi sang anak sulung, Betran Peto Putra Onsu, pasca dirundung oleh sejumlah akun di media sosial. Maka seperti inilah penjelasan Ruben Onsu mengenai kabar tersebut. Panjanglah ceritanya. Kalau saya jelaskan nanti akan mengangkat-angkat lagi gitu. Jadi buat saya ya memang harus dilewatin. Tidak mudah untuk mengangkat anak gitu ya. Itu pasti cobaannya dan kencang banget. Dan akhirnya bundanya speak up dan saya juga speak up itu ya karena sudah sangat amat mengganggu. Tapi susah. Jadi saya pasti orang yang salah. Pasti orang yang salah. Berkomentar dibilang ini, tidak berkomentar terkesan mengiyakan apa yang dikatakan. Jadi akan serba salah. Jadi saya masalah aja lah pastinya. Akhirnya saya bereaksi pada saat di kolom komen Onyo itu tidak banyak yang memberikan komen negatif positif gitu. Akhirnya dan saya ada beberapa fanbase yang sering juga saya repost, yang sering ini dia juga ikutan tapi dia nggak berani di komenan saya gitu. Nah dia beraninya di komentarnya Onyo. Kan sebenarnya buat saya kalau dia yang memang setia dan cintanya harusnya dia tidak kesana ya gitu. Jadi buat saya gini, saya berpikir namanya support system itu kan bisa saling bantu. Teman-teman dalam sebuah company ada beberapa account di itu kan bisa saling bantu, saling support. Toh nyatanya waktu Onyo pertama kali muncul juga banyak teman-teman saya yang selebriti juga saling support kok. Mereka bantu uploadin, mereka bantu posting gitu. Jadi fanbase-nya juga harus paham hal itu. Makanya dengan ada kejadian ini buat saya kalau ditanya tidak akan mengurangi rasa cinta saya sama anak ini, tidak ada. Bagaimana sampai tadi pagi saya masih ke sekolah barunya Onyo yang buat SMA ya. Jadi kita baru ke sana, baru tes ya biasa aja gitu. Tapi apa yang ada di pikirannya dia, apa yang itu ya itu kan sebenarnya kan apa yang saya pikirkan adalah ya anak ini tidak bersosial media dulu seperti apa yang saya sering ucapkan gitu. Tapi Onyo tidak mengupload ini lah, dikata dia foto ganteng, foto sendiri, foto ini fotografer juga gua bayar. Istilahnya gimana nggak diurusin sih? Masa semuanya Onyo? Kan saya punya anak 3, saya juga harus berbagi dengan 3 anak. Sebenarnya dalam hal ini yang kembali menjadi korban perasaan itu adalah Thalia. Kembali karena Thalia itu dulu dia sendiri, tapi adanya Tania dan Onyo cintanya terbagi 3 ya. Dan kemarin ini ketika Thalia mau bikin video klip, akhirnya Onyo punya rasa takut adiknya dibully lagi. Saya juga tidak mau membuat dia jadi cemas di lokasi syuting, nanti adiknya dibully lagi gitu. Jadi ketika akhirnya Onyo tidak terlibat dalam video klip itu, ya saya kan harus langsung ambil posisi yang tenang Cici, tenang gini. Jadi buat saya sulit gitu, dia takut padahal saya sudah kasih pengertian. Waktu Cici usianya masih kecil, dia bantu Onyo waktu video klip dari Taku. Ini bukan membahas, tapi ketika kokonya ngomong Ci, ayolah Ci, tolongin, ya mau banget gitu. Tapi kan posisinya sekarang Cici minta tolong Onyo untuk bantuin gitu. Tapi Onyo punya suasana hati yang lagi nggak oke. Ya kami sebagai orang tua ngertiin banget. Jadi tidak mau ada di dalamnya. Jadi Onyo tenang dulu, Onyo relax dulu. Jadi kita membiarkan dia quality time, dia berdamai dengan dirinya dulu gitu. Jadi itu yang seperti itu. Makanya saya tidak menganggap ini oke, kalau ini kemauan dari mereka semua ya ikutin kemauan. Dilihat dari semuanya lagi tidak oke. Sekarang tugasnya jadi siapa? Saya kan. Nah itu yang saya bilang, buliannya ke saya, buliannya ke keluarga saya, yang akhirnya merapikan mentalnya dia. Akhirnya saya lagi. Onyo jadi ngerasa dia jadi bingung, serba salah. Jadi apa yang harus dia lakukan sehingga apapun yang dia lakukan tidak menjadi bulian. Nah dia ini lagi ada di dalam satu keluarga yang dimana dia setiap harinya bersama kita. Dia pun bingung di mana kenapa letak buliannya itu. Tapi kalau saya di sini berdiri sebagai ayahnya Onyo, ayahnya Thalia dan Tania, dan sebagai suami dari Sarwenda. Tapi lucu juga kalau Sarwenda pun akhirnya jadi bulian, yang terkesan Sarwenda memanfaatkan. Oh nggak perlu. Sarwenda, Onyo, Thalia dan Tania ada saya di belakangnya. Bahkan Instagram saya sendiri aja jarang upload muka gue sendiri selfie, jarang. Kecuali program acara yang gue promoin, ini jarang sekali. Jadi
posisi yang terdesak itu sebenarnya saya saat ini. Di satu sisi mental anaknya, di satu sisi saya pun akhirnya ya udah, tidak usah Onyo upload tentang keluarga kita, nggak apa-apa. Nggak usah upload pun, Onyo tetap anak ayah, tetap anaknya bunda. Tidak akan mengurangi rasa sayang saya dan Sarwenda ke anak ini, enggak. Kami pagi masih barengan ke sekolah, ke tes sekolahnya Onyo. Kita di dalam mobil ngobrol kayak biasanya. Tapi apa yang menjadi pikiran dia saat ini, Mas, dia juga tumbuh besar. Saya pun udah bilang, saya minta bantu sama teman-teman semuanya untuk memberikan berita yang baik. Tapi kan ini saya ngelihat ada fanbase aktif yang sering saya juga kadang-kadang bales ini. Wah, dahsyat. Saya pun diserang balik sama mereka. Jadi saya bingung. Makanya udah deh, gak usah mikirin itu. Gue mikirin sekolah dulu deh. Lagi pusing mau mikirin SMA-nya kayak apa. Saya mau ngarahin Onyo ke sekolah yang ini, tapi kan harus dikasih penjelasan dulu kenapa di sekolah ini. Onyo itu kan sudah besar dan dia punya jawaban. Nah, saya itu harus menyiapkan jawaban itu ke anak ini. Jadi saya lebih memikirkan masa depannya dari sisi pendidikannya sekarang ini. Kalau dari sisi yang lain, saya bingung mau ngelakuin ini serba salah. Bahkan di situ ditujukan ke manajemen. Wow, dahsyat sih itu buat saya. Kami banting tulang semuanya membela Onyo. Kami banting tulang memikirkan lagu apa yang dipikirkan. Seperti teman-teman mengupdate setiap hari di sini, saya selalu bangga dengan mempromosikan anak saya terjadi gini, anak saya mau gini loh. Itu kan saya dengan bangganya. Tapi kan harus ada di mana posisi sekarang ini bukan Onyo yang down banget, saya yang paling down. Dia yang paling down, dia yang selalu sampai sekarang ini tanya, "Ayah, are you okay?" "Yeah, I'm okay." Jadi saya harus berpura-pura oke di depan anak saya, itu kan berat sekali gitu. Jadi Onyo di rumah normal kayak biasa aja, main sama adik-adiknya, tidak ada sesuatu itu. Tapi apa yang ada di pikiran dia kita nggak tahu. Jadi ketika dia meminta, "Ayah, besok Ayah mau ketemu sama Auntie Mel dan harus bisa." Jadi kita harus, biasanya kita yang jadwalkan, tapi ini dia yang meminta mau ketemu sama psikolognya. Berarti ada sesuatu yang mengganjal dari dia, dan saya tidak berhak untuk ada apa Nyo, enggak. Tapi saya kabulkan keinginannya, gitu loh. Saya kabulkan keinginannya, dan kan harus pas appointment dengan psikolog itu kan ada appointment berhitungan jam, sekian jam dan sekian jam, sekian jam dan sekian jam. Ini lama nggak ya? Jadi saya tebak-tebak gua manggis, nih ngobrolnya lama nggak ya? Nanti kalau saya book cuma 3 jam, nggak taunya Onyo ngobrolnya panjang. Akhirnya jadinya 6 jam. Kan kalau saya ngobrolnya ini nanti jadinya panjang. Jadi saya pokoknya apapun yang saya itu, saya akan menjadi orang yang paling salah. Orang jadi ini saya sama Sarwenda, ya udah terserah deh gimana ya. Pokoknya gue fokus ke pendidikan anak ini, karena anak ini lagi mau masuk SMA. Gue fokus ini, udah nggak apa-apa. Semua program-programnya Onyo yang ini nggak apa-apa. Ada Instagram saya kok yang mempromosikan dia. Gak ada masalah sama sekali. Tapi kan di mana-mana nggak semua penyanyi tiap hari nyanyi, ada batasnya. Tapi saya rasa ketika Onyo punya program TV atau reality TV dan yang lainnya, banyak loh orang-orang yang pengen punya program TV yang bahkan mereka susah sekali. Bahkan cuma diundang bintang tamu aja mereka senangnya bukan main. Tapi ini Onyo punya programnya loh di dalamnya. Jadi mempromosikan program dia sendiri bukan jadi dagangan, tapi itu adalah bentuk diri kalau eksistensi Onyo itu masih ada. Bukan yang namanya eksploitasi, tapi saya mengeksplorasi bakatnya Onyo. Dia kan nggak setiap hari dapat tawarannya. Bahkan banyak yang banyak yang akhirnya pertama acaranya ini, tapi nanti ada talk show-nya ya, ada ngobrolnya. Saya nggak mau, karena saya takutnya Onyo ngomongnya jadi out focus, akhirnya bahasanya tidak bisa dicerna oleh orang lain, tapi yang lain pada wah ketawai dia, dan saya nggak mau hal itu, anak saya dipermalukan. Makanya ini yang saya ajarkan, bukan dilarang-larang, bukan di skip-skip, tapi saya rasa sepenuhnya orang tua pasti akan membela anaknya habis-habisan, pasti akan habis-habisan. Tapi di posisi saya ini sekarang, posisi yang lu ngomong apa aja pasti gue akan lu bilang salah. Gue ngomong begini aja akan dibilang salah, harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begini. Sudah terlalu banyak yang mengatur dan masuk ke dalam lingkungan itu, sehingga saya pun tidak punya leluasan untuk, "Hai Nyo, ini ada ayah, hai Nyo, ini ada bunda, ini ada wewenang dan yang lainnya." Gitu ya. Kak Igun tentang